apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau nyatakan bahwa kami mau tetap setia padamu Tuhan. Kami mau tetap cinta Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Cintamu sungguh besar. Kasih-Mu sungguh besar. Tak henti-hentinya kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tak mungkin kami dapat membalasnya kecuali hanya dengan mencintai-Mu dan setia padamu seumur hidup kami. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
kasih kepadamu Tuhan bahwa Engkau menjagai kami sampai hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau hentar kami sampai pada hari ini dengan kasih setiamu. Dan untuk semua yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami, baik itu susah maupun senang, kami mengangkat hati dan tangan kami dan mengucap terima kasih karena semua itu mengajar kami untuk lebih mengenal Engkau dan lebih dekat kepadamu. Terima kasih, hari ini kesempatan kami beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Firman yang penuh dengan kuasa itu akan dibicarakan di tengah-tengah kami, akan ditaburkan di tengah-tengah kami. Dan kami tahu itu akan mengerjakan sesuatu yang baik karena firman itu adalah firman yang berkuasa dan tidak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Kita akan siapkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat 6 sampai 7. Sebenarnya saya fokusnya pada ayat 6. Tapi saudara tahu bahwa kisah ini kisah dari seseorang yang namanya Hagar. Hagar itu hamba daripada Abraham. Singkat cerita, kalau ada yang belum tahu, saya perkenalkan cerita ini. Waktu itu Sarah dan Abraham dijanjikan akan mempunyai anak. Sampai tua mereka belum punya anak, ceritanya begitu. Dan Sarah pikir, oke, saya coba bantu Tuhan, kasih Hagar ke Abraham. Mungkin dari sinilah kita akan mendapatkan anak. Dan singkat cerita, Hagar mengandung. Dan waktu dia mengandung, Alkitab berkata di ayat sebelumnya daripada ayat 6 ini, bahwa dia memandang rendah kepada Sarai. Dan Sarai jengkel, dan ditindaslah si Hagar ini. Ditindas itu ya diperlakukan secara semena-mena, istilahnya begitulah. Sampai Hagar ini melarikan diri dari rumah nyonyanya. Dan di sini malaikat menjumpai dia, ceritanya ayat 6 dan ayat ke-7 itu, saudara-saudara. Kemudian sebelum kita baca ayat ini, yang perlu saya beritahu bahwa pada zaman itu sudah hal yang lazim bahwa budak itu adalah properti, investasi. Jadi mereka mau bikin apa aja nggak jadi masalah karena sudah terjual. Budak itu sudah nggak punya hak. Jadi jangan saudara pikir bahwa ini sesuatu yang aneh pada zaman itu, enggak. Itu sudah hal yang custom, yang umum dilakukan oleh semua orang. Singkat cerita, si Hagar ini nggak tahan ditindas, larilah dia. Ayat 6 ini. Kemudian Keluaran 16 ya, ayat 6. Kata Abram kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah. Ayat pasal 9, waktu melarikan diri. Sebentar. Oh, saya yang salah. Oh betul, ayat 6, 7 sampai 9 ya. Bukan 6 sampai 7, 6 sampai 9. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kembali kepada nyonya, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Sudah berapa kali kita membaca ayat ini dan mungkin kita lewati karena kita pikir ini cerita yang lazim gitu. Tapi saya akan mulai dengan
sebuah cerita seperti ini. Ada banyak orang waktu dia mengharapkan pertolongan dari Tuhan, pertolongan itu datang secara instan gitu. Atau waktu dia berdoa kepada Tuhan dalam masa kesesakan, harapan kita apa? Tuhan menolong kita pada waktu itu juga. Seperti contohnya di Elia, kisah waktu kotanya dikepung dan pembantunya bangun dia, celaka Tuanku, kita sudah dikepung oleh tentara musuh. Dan Elia berdoa, Tuhan buka mata hamba ini. Dan matanya dibukakan, dia melihat pasukan kuda berapi gitu, mengelilingi kota itu, lebih banyak daripada pasukan musuh. Nah itu salah satu contoh jawaban instan daripada pertolongan Tuhan atau doa. Tapi ada ayat di perjanjian lama sini yang cukup aneh gitu. Hagar ini ditindas. Orang ditindas pada umumnya mengharapkan pertolongan. Secara otomatis akan menaikkan doa kepada orang yang dipercayainya. Terserah dia mau agama apa, siapapun dia, orang yang tertindas akan mulai berdoa gitu. Tuhan tolonglah saya, lepaskan saya dari penindasan ini. Ada yang gak tahan seperti Hagar ini, dan dia mulai melarikan diri. Melarikan diri daripada nyonyanya. Dan dia berharap dalam kesesakannya Tuhan menolong dia, memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia mau. Yang kita mau apa? Lepas dari penindasan. Seandainya saudara dalam susah, saudara berdoa, apakah saudara minta Tuhan tambahkan kesusahan saya? Enggak ada yang berdoa seperti itu kan? Semua orang pengen begini doanya. Doanya selalu berbunyi begini, Tuhan lepaskan saya dari kesesakan ini. Dan harapan di hati kita, keinginan kita Tuhan melepaskan kita dari kesesakan. Itu wajar dan manusiawi. Sama dengan Hagar. Karena dia nggak tahan, dia lari dari nyonyanya. Dan harapan dia bisa lepas daripada penindasan yang dilakukan oleh nyonyanya terhadap dia. Dan Tuhan bertemu dengan dia melalui malaikat Tuhan. Dan dia bilang, ini kesempatan. Malaikat datang. Ini waktunya malaikat melepaskan saya dari kesesakan, dari penindasan ini. Tetapi yang mengejutkan pada ayat ke-9, ini yang membuat saya tertarik untuk membawakan firman ini, membagikan firman ini kepada saudara. Sesuatu yang mengejutkan hati saya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, apa? Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini jawaban doa yang paling nyeleneh yang pernah saya dengar. Jawaban doa yang paling tidak lazim. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menjawab doa secara spektakuler, tapi saudara harus menyadari bahwa Alkitab itu balance, seimbang sekali. Ada juga cara Tuhan menjawab doa seperti ini, saudara-saudara. Malaikat datang kan penuh kuasa. Oke, saya hajar tuh Sarah. Mana itu Oma Sarah? Saya tempeleng dia, kurang ajar. Pak, enggak seperti itu. Malaikat justru datang bilang begini, kembalilah dan biarkan dirimu ditindas. Bukankah ini jawaban doa yang paling aneh yang pernah saudara dapatkan? Kadang-kadang kita bilang, nah ini yang saya pikir gitu. Kalau ditarik relevansinya dalam kehidupan kita itu banyak berdoa ke Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah jawab doa kita, memberi kita solusi dan jalan keluar, tapi kita ngeyel. Kita nggak mau karena kita pikir itu tidak sesuai dengan kerangka kita berpikir. Kita pikirnya kalau kita susah kita harus lepas, tapi jawaban Tuhan kadang-kadang aneh. Tuhan udah jawab. Tuhan bilang enak aja mau ditolong, malah nggak mau gitu. Kita pikir Tuhan kok nggak jawab-jawab, padahal Tuhan sudah jawab, cuma tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang seperti itu saudara-saudara. Nah, poinnya seperti ini yang saya mau bilang kepada saudara. Waktu malaikat ketemu dengan Hagar pada ayat yang ke-6 ditanyakan, malaikat Tuhan berkata begini, ayat 7. Maaf, ayat 8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabannya cukup mengejutkan. Kan bisa aja dia bilang saya lari dari ini. Tapi ada suatu pengakuan yang mengingatkan kembali. Jadi Tuhan membawa Hagar ini pada realita. Siapa dia sebenarnya? Pada ayat ke-8 itu. Katanya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Gitu loh. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah Tuhan membawa, kenapa Tuhan menanyakan ini melalui malaikat?
Apakah Tuhan nggak tahu bahwa Hagar itu melarikan diri dari Sarai? Enggak. Tapi Tuhan mau membawa Hagar pada kenyataan, pada realita. Siapa dia sebenarnya dan apa posisinya. Dan puji Tuhan, Hagar menyadari itu sehingga dia menjawab dengan jujur. Aku lari meninggalkan Sarai nyaku. Gitu loh. Bisa aja dia nggak akui. Orang udah marah nggak akan mengakui dia sebagai tuannya lagi. Enggak. Aku lari meninggalkan Sarai, binatang itu misalnya. Aku lari meninggalkan Sarai, orang kejam itu yang menindas dengan tangan besi. Tapi enggak, waktu orang berjumpa dengan Tuhan, ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, Tuhan sebenarnya pengen membawa kita pada realita siapa kita sebenarnya, sehingga pada akhirnya nanti kita menyadari bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita dengan cara yang Tuhan mau, cara yang terbaik, bukan dengan cara kita. Dengan cara berpikir kita. Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Pengakuan yang luar biasa, yang agung. Dia tetap mengakui Sarai sebagai nyonyanya, sekalipun Alkitab berkata dia ditindas dengan luar biasa, sampai seorang budak yang seharusnya menerima apapun yang dilakukan oleh tuannya, pada zaman itu tidak boleh memberontak. Ini saking gak tahannya penindasan itu, dia melarikan diri. Secara manusia orang akan berkata begini, memang binatang dia itu. Luar biasa, tidak ada peri kemanusiaannya, yang ada peri kebinatangan gitu. Tapi waktu dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, Tuhan bertanya dengan lembut, kemana engkau mau pergi? Dan dia bilang, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Perjumpaan dengan Tuhan akan melembutkan hati setiap orang. Itulah sebabnya apapun yang kita lakukan, kita harus selalu membawa orang itu berjumpa pada Tuhan, bukan berjumpa pada pribadi kita, berjumpa pada apa yang kita percayai atau apa yang kita yakini, maksudnya ketemu dengan pribadi Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Itu maksud saya. Gitu. Daripada saya banyak teori, saya mau kasih satu kesimpulan begini, bahwa orang untuk bertemu dengan Tuhan itu yang akan mengubah hati mereka. Sama dengan kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Itulah sebabnya ada saat teduh. Itulah sebabnya kita membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara lewatkan. Bagaimanapun lelahnya saudara, bagaimanapun capeknya saudara, saudara harus tetap membaca kebenaran firman Tuhan. Karena ketika saudara baca kebenaran ini adalah firman Allah sendiri, maka saudara berjumpa dengan dia, itulah yang akan melembutkan hati saudara, yang akan membawa saudara pada realitas siapa diri saudara sebenarnya. Sehingga waktu Tuhan menjawab doa saudara, saudara tahu harus kemana. Kembalilah kepada nyonyamu dan biarkan dirimu ditindas. Apakah saya yang bilang? Bukan. Alkitab yang bilang seperti itu. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Karena dengan begitulah cara Tuhan memberkati Hagar pada waktu-waktu setelahnya. Seperti kita bilang, kok Tuhan gak pernah jawab doa kita? Padahal Tuhan mau berkati kita, cuman kita tidak mau ikut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saya suka sekali lagu yang ini. Kita mau coba nyanyikan nanti. Refnya seperti ini. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku, dan kau tuntun setiap jalanku, bersamamu ku tak akan goyah. Kita tahu jalan Tuhan adil dan benar, tapi waktu Tuhan suruh kita sesuatu, kita baca firman Tuhan dan Tuhan perintahkan sesuatu kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita ngeyel, kita nggak mau bikin. Jadi lagu itu cuma sekedar lagu, lip sync, keluar dari mulut kita gitu. Tapi kita tidak mengakui bahwa jalan Tuhan itu adil dan benar. Jadi pengakuan yang sebenarnya lahir. Makanya kita harus membaca kebenaran firman Tuhan supaya hati kita dilembutkan. Hanya Tuhan yang mampu melembutkan hati orang untuk mengakui dan melihat siapa diri kita sebenarnya. Kita ini cuma orang berdosa yang diselamatkan karena iman. Tidak lebih daripada itu. Gitu. Apapun yang kita punya itu cuma bonus. Kita tidak punya kelebihan yang lainnya. Kelebihannya cuma misalnya seperti saya, kelebihan tulang, ada yang kelebihan berat badan, ada yang kelebihan rambut panjang. Cuman kelebihannya itu aja. Ada yang kelebihan uang sedikit. Saya kelebihan apa gitu. Apa yang kita punya cuman itu. Tapi sebenarnya itu cuman bonus gitu.
Tapi dekat dengan Tuhan adalah hal yang inti. Bertemu dengan Tuhan setiap hari adalah hal yang inti. Nah, jawaban Tuhan ini adalah jawaban yang aneh. Kembalilah kepada nyonyamu. Dan ceritanya Hagar kembali kepada nyonyanya. Apa konsekuensi waktu kita kembali? Nah, di sini Tuhan mau ajarkan bahwa lari dari persoalan bukanlah solusi. Kadang-kadang bukan solusi gitu. Kadang-kadang ya ada orang yang lari dari persoalan supaya bebas. Ya mungkin mereka menemukan jalan keluar. Tapi dalam kisah Hagar ini, yang saya mau cerita, mungkin ada ketemu yang lain, kisah yang lain ya nggak jadi masalah. Tapi yang kita pelajari kisah Hagar ini, bahwa lari dari masalah bukan solusi kadang-kadang. Kita harus kembali ke akar permasalahan kita. Face your mountains. Itu ada beberapa khotbah yang saya pernah sampaikan mengenai hadapi gunung-gunungmu, hadapi masalahmu, hadapi pencobaanmu. Karena dari situlah Tuhan akan membuat engkau memenuhi rencana Tuhan pada masa depan. Karena Tuhan mau ajarkan banyak hal yang kau tidak mengerti. Mungkin di tempat di mana nyonyanya menindas dia, disitulah dia belajar hal-hal untuk survive. Terbukti setelah kali yang kedua, Hagar dan Ismail diusir kembali keluar dari perkemahan Abraham dan Sarai, mereka sudah tidak kembali lagi dan mereka menjadi bangsa yang besar. Sekalipun mereka bukan anak perjanjian, tetapi Tuhan memberkati Hagar dan Ismail. Karena apa? Karena Hagar patuh pada perintah yang Tuhan suruhkan kepadanya. Apalagi kita anak-anak perjanjian, orang yang menerima janji-janji Tuhan. Kadang-kadang perintah Tuhan itu terdengar aneh sekali di hati kita. Kadang-kadang perintah Tuhan itu terdengar tidak masuk akal. Dalam logika kita bertentangan, bertabrakan. Tidak mungkin ini terjadi, tidak mungkin itu terjadi. Tapi kita sudah terlalu banyak teori di kepala kita. Kita sudah terlalu banyak makan asam garam. Sehingga kita menjadikan pengalaman kita sebagai doktrin. Padahal pengalaman bukan doktrin. Doktrin adalah apa yang kita baca dalam kebenaran ini. Dan kita mulai pertentangkan. Gak mungkin kenyataannya seperti ini. Alkitab itu salah. Karena kenyataannya tidak seperti apa yang Alkitab bilang. Nah sekarang yang jadi masalah, kita mau percaya mana? Kita mau percaya pengalaman kita, atau kita mau percaya apa yang Alkitab bilang dalam kehidupan kita? Hagar memilih percaya kepada apa yang dikatakan oleh malaikat. Sekalipun di kepalanya bilang begini, waktu saya kembali, saya akan ditindas lagi. Waktu kita kembali kepada masalah dan kita habis ketemu Tuhan dan Tuhan suruh kita kembali pada masalah, bukan berarti masalah itu clear, enggak. Sarai tetap ditindas, Sarai tetap jadi budak, Hagar tetap ditindas, Hagar tetap jadi budak, saudara-saudara. Tapi dari situlah dia belajar bagaimana survive untuk menjadi seseorang yang besar pada masa-masa depannya, saudara. Dan Alkitab mencatat itu dengan jelas. Ismail juga mempunyai 12 anak yang menjadi suku-suku di sekitar bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang besar sekarang. Saudara lihat Arab, negara yang besar. Saudara-saudara, bermula dari mana? Seandainya Hagar tidak patuh, seandainya Hagar tidak taat, dia akan melahirkan di padang gurun dan kita nggak tahu bagaimana nasib anak itu, nggak ada gitu. Ya memang akan beda ceritanya, tapi itulah cerita yang saya mau tampilkan kepada saudara. Jadi yang saya mau sampaikan begini, waktu kita kembali pada problem kita bukan berarti problem selesai. Apa yang akan Hagar hadapi waktu kembali? Humiliated, direndahkan, dipermalukan. Lari dari rumah, sekarang kembali nggak? Ini lihat kan, nggak ada tempat lari di padang gurun, mau lari kemana loh? Gitu. Sekarang kembali, gitu, malu-maluin gitu. Orang pasti ngomong gitu, ya seandainya seperti sekarang, tetangga gitu akan ngomong, lihat tuh orang yang lari, katanya dia udah sanggup, nggak tahan nih. Sekarang kembali, itu orang paling miring, paling goblok. Masa ditindas kembali ke tempat ditindas? Ya nggak ada orang yang seperti itu, nggak masuk akal gitu. Tapi kalau Tuhan perintahkan, kembalilah ke tempat itu. Dengan resiko banyak memang. Waktu kita lari dari persoalan, dan Tuhan suruh kita kembali hadapi persoalan itu, begini, tujuannya sebenarnya begini. Cuma supaya satu hal, supaya kita mahir di situ. Hal yang berulang-ulang kali saya bilang. Supaya kita mahir menghadapi persoalan itu. Kadang-kadang kalau kita ada dalam satu lubang, saudara-saudara, kita jatuh, kita harus kembali lagi menghadapi itu. Kita harus kembali lagi menghadapi itu berkali-kali. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi berkali-kali? Supaya kita mahir mengatasi hal itu. Kita tahu bahwa hal ini tidak bagus. Jadi kita mahir bagaimana menghindarinya. Keledai aja jatuh ke lubang katanya tidak pernah 2 kali. Dia jatuh ke lubang, dia tahu di situ ada lubang, nggak pernah lagi dia akan lewat di situ. Nah, kenapa Tuhan ajar kita supaya kita mahir di situ? Misalnya begini, saudara punya problem dalam masalah keuangan misalnya. Saudara mau lari pergi misalnya, saya mau ke Jepang aja lah. Pindah warga negara, seperti rame-rame orang kan, mau pindah warga negara ke Jepang gitu, di berita gitu.
Saudara-saudara, saya ke Jepang aja pindah warga negara supaya lepas dari masalah. Tapi sebenarnya kalau Tuhan perintahkan kembali ke masalahnya begini, kembali ke problemmu, hadapi problemmu dan hadapi itu dengan baik, dengan cara benar, dengan pertolongan Tuhan. Kalau memang Tuhan perintahkan seperti itu, saudara akan selesaikan masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Dan saya yakin karena Tuhan itu Allah yang setia dan menolong kita. Waktu saudara bisa selesaikan masalah itu, saudara akan jadi mahir. Saudara tidak akan jatuh dalam kesalahan yang sama kecuali saudara bodoh dan memang sengaja menjatuhkan diri dalam hal itu. Gitu. Saudara tahu, dan waktu saudara tahu, saudara bisa menolong orang lain yang belum tahu. Itu tujuannya. Jadi bukan supaya asal kembali gitu, tapi saudara jadi mahir dalam tempat itu. Jadi waktu ada masalah datang yang sama, saudara bilang, ya elah, ini lagi ecek-ecek, pergilah. Nggak apa-apa, ayo datang. Seperti itu. Itulah sebabnya kadang-kadang, saya bilang kadang-kadang, tidak selamanya sih, tidak selamanya. Cuman cara Tuhan banyakkan begini, apa yang terjadi padamu? Oh, saya hadapi masalah ini. Oke. Kadang-kadang Tuhan bilang, kembali, hadapi itu. Jangan lari. Karena dari situ aku akan mengajar engkau sesuatu yang besar. Dengan cara seperti itulah Tuhan akan memenuhi tujuan Allah dalam kehidupannya, menjadikan dia bangsa yang besar. Seandainya Hagar tidak taat pada perintah pada waktu itu untuk kembali ke Sarai, saya yakin ceritanya akan berbeda. Gitu. Dia tidak punya pengalaman, punya anak, melahirkan karena dia budak. Dia akan melahirkan di padang gurun tanpa pertolongan seorang pun. Tapi ini dia lahir di tempatnya Abraham, ada yang lihat, ada yang take care sampai anak itu cukup kuat. Dan waktu dia diusir kembali, mereka nggak kembali lagi sekalipun susah hatinya pada waktu itu. Jadi memang waktu kita kembali kadang-kadang banyak resiko yang harus kita hadapi. Tapi face it, hadapi itu. Kadang-kadang Tuhan mau seperti itu gitu. Jawaban doa Tuhan. Ada yang langsung dijawab gitu. Misalnya kesulitan keuangan, Tuhan langsung kirim uang berapa ratus juta, beberapa pendeta ngomong soal itu sampai miliar dapat dalam masa pandemi ini. Gitu, mereka bagi-bagikan. Ada yang jawab seperti itu, ada yang jawab seperti itu. Tapi ada banyak juga yang tidak dijawab sama sekali. Harus makan dari daun pisang, daun talas yang direbus, ada gitu. Dan mereka harus hadapi itu. Tiap orang punya jawaban Tuhan yang berbeda, tapi Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Tuhan selalu menjawab, terutama orang-orang yang tertindas. Bukan anak pilihan. Seorang budak lari, Tuhan bilang, biarin aja. Kamu kan sombong, begitu hamil, kamu anggap rendah nyonyamu, pergi sono di padang gurun. Siapa yang menolong orang seperti itu? Enggak, tapi Tuhan itu adil, saudara. Siapapun yang butuh pertolongan, Tuhan selalu turun untuk menolong. Hagar aja ditolong, apalagi kita. Gitu loh. Oma Hagar ini katanya budak yang merupakan investasi daripada Abraham dan Sarai, kostum pada waktu itu. Merupakan milik. Jadi diapain aja yang gak jadi masalah gitu. Tapi Tuhan lihat. Itulah sebabnya Alkitab Tuhan Yesus bilang begini. Bahkan rambut sehelai pun jatuh. Tidak ada yang jatuh tanpa Tuhan tahu. Sehelai pun rambut jatuh itu Tuhan pasti tahu. Artinya begini. Tuhan perhatikan sekali. Gitu. Oh susah Pak kalau kembali ke masalah itu. Saya gak sanggup menghadapinya. Coba saudara baca di Ayub. Baca di Ayub saudara-saudara. Ayub berkata begini. Ayub pasalnya yang ke-7 ayat 1 berkata begini. Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Memang hidup di dunia ini enggak ada yang enak saudara-saudara. Hidup di dunia ini memang sulit. Dan akan bertambah sulit, itu dijamin. Gitu loh. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Artinya memang selalu orang merasakan kesusahan. Bahkan Alkitab sendiri bilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ini satu ayat yang menyedihkan kalau kita baca. Ayat yang menyusahkan hati kita. Kapan kita senangnya dong? Kalau memang hari-hari manusia harus bergumul. Ya nanti, saya nggak tahu kapan. Pokoknya ada. Saya nggak bisa jawab karena saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya kasih tahu saudara sekarang. Lewat SMS. Atau WA, Japri. Saya akan kasih tahu kapan harinya saudara bahagia. Tapi Tuhan bilang begini di Alkitab. Hari-hari manusia itu harus bergumul. Tapi jangan sedih. Karena ayat ini nggak di sini tok. Dia turun ke bawah sampai ayat 27. Ada penghiburan di situ.
Ayub 7 ayat 27. Sorry, ayat 17. Begini loh orang tua. Bahkan saya pakai kacamata pun gak bisa lihat. Saya kadang-kadang berpikir apakah saya sudah setua Abraham, Ishak dan Yakub sampai saya. Ayat 17. Penghiburan begini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Ada satu pengakuan dari Ayub. Sekalipun hari-hari manusia ini bergumul dan Tuhan bilang kembalilah kepada problemmu. Karena kadang-kadang itulah cara untuk menyelesaikan masalah. Bukan berarti dia biarkan kita. Nih ini semua alatnya lo bikin sendiri. Brak, brak, buk, brak gitu. Mau selesai nggak selesai terserah deh. Gitu. Enggak seperti itu. Ayub sendiri mengakui bahwa apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Kata kau perhatikan sini bukan dipelototin gini saudara. Saya juga bisa kalau diperhatikan begitu. Diperhatikan dalam artinya begini. Take care, di nurture. Kalau bayi disusui gitu. Itu kata untuk seorang ibu yang take care bayinya yang baru lahir gitu saudara-saudara. Artinya begini. Manusia memang bergumul. Ada masalah. Tuhan bilang kadang-kadang, kembali ke masalah itu. Ya elah susah Tuhan. Susah, bagaimana nih kapan saya senangnya? Tuhan jawab seperti ini. Tuhan anggap kita itu agung. Dan Tuhan perhatikan kita. Tuhan take care kita. Dengan tujuan begini, supaya kita kuat pada akhirnya nanti. Waktu kita disusui, kita diberi makan dengan tujuan supaya kita bertumbuh besar. Itu kau perhatikan seperti itu. Dijaga baik-baik. Di take care sampai kita bertumbuh besar. Waktu kita kuat, dilepas. Kita jadi anak yang luar biasa. Yang sanggup bertahan di tengah-tengah badai. Itulah tujuan Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Apakah saudara hadapi hal yang sama pada hari-hari terakhir ini? Banyak hal yang menyusahkan hati saudara. Dan saudara berusaha lari dari tempat itu. Saya tidak salahkan. Kadang-kadang Tuhan bilang, oke, saya akan tolong kau. Tapi saudara harus ingat juga ada jawaban Tuhan seperti ini mungkin buat saudara. Sebagian kita, kembali. Aku akan ajar engkau lebih lagi di tempat itu supaya engkau kuat. Gitu. Sarah, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat Tuhan. Dia bisa bilang begini, engkau El Roy. Ayatnya yang ke-13, 14 itu saudara bisa baca. Engkau adalah El Roy. Ayub tadi, Ayub 16 ayat, Kejadian 16 ayat 13, 14 dan seterusnya situ saudara bisa baca. Hagar menyebut dia Allah El Roy, Allah yang memperhatikan. Karena pengalamannya dengan Tuhan. Sebuah kalimat pengakuan akan kekuasaan Tuhan hanya bisa keluar dari mulut seseorang ketika dia secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengucapkan keagungan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan kalau dia tidak bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting apapun yang saudara lakukan ketika saudara berjumpa dengan orang, ketika saudara membawa orang pada Kristus, jangan bawa orang itu pada denominasi, jangan bawa orang itu pada doktrin teori yang saudara percayai, tapi bawalah orang berjumpa dengan Tuhan. Ajar mereka untuk baca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena ini firman yang tidak pernah gagal. Firman yang mengubah hidup saya, yang mengubah hidup saudara, yang mengubah hidup begitu banyak orang di dunia ini. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mungkin tidak turun secara pribadi seperti malaikat turun kepada Hagar. Tuhan mungkin tidak turun secara pribadi seperti kesaksian beberapa orang yang berjumpa dengan Yesus. Ada yang sudah mati, saya ingat kesaksiannya, dan Tuhan berjumpa dengan dia secara pribadi dan berkatakan you'll be alright, dan dia hidup lagi gitu. Mungkin Tuhan tidak akan berbuat seperti itu, tapi jangan kecil hati. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara waktu Tuhan tidak buat seperti itu. Kadang-kadang Tuhan muncul kepada orang itu itu menanda, kadang-kadang waktu Tuhan harus menunjukkan dirinya kepada orang, kadang-kadang itu menunjukkan bahwa orang itu terlalu keras, terlalu batu gitu saudara-saudara. Sehingga Tuhan harus turun tangan sendiri. Tapi untuk orang yang dilembutkan hatinya, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, tidak usah khawatir waktu Tuhan tidak menjumpai saudara secara pribadi. Saya sendiri kadang bertanya, Tuhan kapan lagi Tuhan datang seperti saya? Saya pengen pengalaman orang ini, lihat Tuhan gitu, Tuhan datang dan jamah saya lagi gitu. Pasti saya istilahnya lebih bertobat lah begitu, lebih lengket ke Tuhan. Tapi ternyata enggak.
Firman Tuhan ini adalah pribadi Tuhan, di mana kita bisa menjumpai Dia setiap hari, saudara-saudara. Jadi jangan kecil hati, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi saudara. Dia sudah memberikan semua solusi yang saudara perlukan di dalam sini. Firman Tuhan ini cukup untuk menjawab segala macam persoalan. Itulah sebabnya lagu itu dalam sekali artinya. Berlindunglah pada sabda Allah. Tempat perlindungan yang paling aman ketika saudara membaca kebenaran firman Tuhan dan menjadikan dia sebagai naungan saudara. Ketika badai datang, ambil firman itu sebagai perisai saudara. Lindungi hati saudara dari serangan-serangan yang jahat. Karena yang diserang oleh kuasa kegelapan adalah hati kita. Saudara pikir waktu Ayub diambil hartanya, sudah diambil hartanya, dia ambil lagi kesehatannya. Saudara pikir waktu kedua hal itu terjadi pada Ayub, itu iblis berusaha serang tubuh Ayub? Tidak, dia sedang berusaha menyerang hatinya, ketekunannya kepada Allah, kecintaannya kepada Tuhan. Harta terbesar Ayub bukan waktu dia dikatakan orang yang paling kaya di tanah timur, bukan. Sekalipun dia punya ribuan ternak, harta yang melimpah, itu bisa hilang dalam satu hari. Tapi waktu Ayub berakhir, kitab ini dibaca, ternyata kita menemukan bahwa harta yang paling besar dari Ayub adalah kedekatan hatinya melengket kepada Tuhan. Itulah sebabnya mencari Tuhan, hidup dengan Tuhan, membaca kebenarannya harus menjadi lifestyle, menyatu dengan daging kita. Apapun tujuannya, apapun yang saudara lakukan, jadikan itu sebagai gaya hidup, lifestyle. Kayak dulu, zaman dulu celana itu kan lebar, yang dibilang kalau kita lewat jalan bersih gitu, karena kesapu. Semua orang pakai itu lifestyle. Terus tiba-tiba ada rambut punk. Dulu anak sekolah itu ini ada pelintiran gitu panjang, sampai hukumannya kadang ditarik guru. Kalau kedapetan yang kita sembunyiin, ditarik gini sampai sakit gitu, saudara-saudara. Karena nggak boleh. Sakit kan ini ditarik, apa ini ininya, di rambut di sini kan kita panjang, itu lifestyle. Nah seperti itu, tapi lifestyle itu akan datang dan akan ada lifestyle yang baru. Tapi firman Tuhan ini tidak pernah basi lifestylenya. Jadikan ini sebagai gaya hidup saudara. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari harus menjadi lifestyle orang Kristen. Karena dengan begitulah hidup kita diubahkan menjadi sama seperti Dia. Tidak ada cara lain. Saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan melembutkan hati saudara, memberikan kesadaran, hei siapa kau? Kau adalah anak Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Sehingga tidak ada satu pun kata yang merendahkan engkau. Tidak ada satupun hinaan orang yang bisa membuat engkau lebih rendah daripada statusmu yang sekarang. Kadang-kadang kalau kita ini tidak dekat dengan Tuhan, orang ejek sedikit saja, wah harga diri saya diinjak-injak. Padahal harga diri kita nggak diinjak sama sekali. Harga diri kita adalah bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu harga diri kita, tidak ada yang bisa injak-injak harga diri kita. Kita adalah anak Allah yang hidup, tidak peduli apapun kata orang. Kenapa orang bisa mengamuk? Karena mereka tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak menjadikan itu hidup bersama Tuhan sebagai lifestyle. Itulah sebabnya Hagar harus kembali dan belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan dari tuannya Abraham. Saya percaya tahunan hidup dengan Abraham, dia melihat bagaimana iman Abraham dari janji yang tidak memungkinkan sama sekali menjadi seorang anak yang bernama Ishak. Saya percaya Hagar ikuti proses ini. Dan itu tujuan Tuhan, supaya Hagar melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Apapun perintahnya. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan bilang kembali, oke deh. Sekalipun mungkin kadang-kadang berat, gak apa-apa, itu manusiawi. Kembalilah, hadapi masalah itu. Selesaikan masalah itu dengan baik. Saudara punya masalah dengan orang, enggak deh, enggak ketemu lagi. Terlalu mulutnya. Kadang-kadang Tuhan bilang kembali. Ketemu orang itu. Ada begitu banyak cerita waktu orang buat itu dan sesuatu yang indah terjadi. Orang-orang kembali kepada Tuhan, hati berangkulan. Nah saudara-saudara, dengan bertemu dengan Tuhan, Hagar punya sesuatu di hatinya. Oh, ternyata dia El Roy,
Allah yang memperhatikan. Dan itu diingat seumur hidupnya. Dia ingat seumur hidup bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia adalah Allah yang El Roy. Sehingga waktu kali yang kedua, waktu Ismail sudah besar dan mereka diusir, El Roy itu tinggal di sini. Aku akan pergi dan dia akan menjadi El Royku. Dia akan memperhatikan aku. Dan Tuhan jadikan dia bangsa yang besar. Itulah sebabnya saudara-saudara, saudara harus melihat hal ini sebagai suatu kebenaran. Yang penting saudara lihat begini. Satu hal yang saudara harus ingat. Jadikan perjumpaan dengan Tuhan itu gaya hidup. Setiap hari. Tidak perlu teori yang lain deh. Waktu saudara buat itu, semua teori akan sirna di kepala saudara. Saudara akan melihat indahnya hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah hidup berjalan bersama dengan Tuhan tiba-tiba jalannya seperti jalan tol Surabaya Malang? Enggak. Mungkin saudara akan lewat rutuannya. Lewat Pandaan, Pasuruan, lewat rel kereta api yang licin. Kemarin saya coba lewat rel kereta api pas hujan, saya jatuh. Sakit saudara-saudara jatuhnya. Tapi tidak sesakit harga diri saya. Malunya tuh orang lihat dia jatuh. Oh saya gak apa-apa, saya baik-baik aja, padahal dagu saya sakit. Aduh kok kayak mau pingsan gitu saudara-saudara. Itu harga dirinya. Nah yang seperti ini saudara-saudara, saudara harus lihat bahwa hidup mendekat dengan Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Jadikan itu gaya hidup kita. Kita mau masak, kita mau bekerja, jadikan itu lifestyle kita. Sehingga apapun perintah Tuhan kita bisa dengar dengan baik. Oke, saya akan patuh. Karena itu janji Tuhan. Kita tidak perlu berargumen lagi seperti ya kadang-kadang saya kok seperti ini ya. Gitu. Kok seperti ini. Jadi setiap momen sebenarnya dalam hidup kita, saya catat di sini, adalah kesempatan untuk melihat mujizat Allah. Jadi jangan hilangkan momen-momen itu. Saya nggak mau bikin ini. Kalau Sarah tidak bikin itu, Hagar tidak bikin apa yang Tuhan perintahkan, dia kehilangan momen untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Jadi ada momen-momen yang Tuhan ciptakan khusus supaya kita melihat begini. Wow, begini. Kalau orang mana bilang begini kotek Tuhan cara kerja ya. Gitu. Pakai kotek, bukan ayam berarti. Maksudnya itu imbuhan gitu. Saudara-saudara. Kalau orang Israel nggak patuh, mereka nggak akan melihat bagaimana Tuhan belah itu Laut Merah. Padahal Tuhan bawa mereka ke sudut, ke tempat yang tidak menguntungkan. Di depannya laut, di belakangnya tentara. Di samping kiri kanan nggak bisa lari, gunung. Tempat yang tersudut. Mereka mau datang, pasti ada yang berpikir gini, ayo sebelum kita dibantai, kita pergi mohon kepada orang Mesir itu. Supaya kita nggak dibantai. Tapi cara Tuhan bilang, berdoalah. Dekatkan dirimu kepadanya dan ingat janji-janji Tuhan. Tuhan sudah janji akan melepaskan. Jadi jangan takut, Tuhan akan melepaskan. Dan saudara baca sendiri. Baca sendiri kan ceritanya bahwa Tuhan buka laut itu di depan mata mereka. Mereka menyeberang di laut yang kering. Dan ketika pasukan Mesir berusaha menyeberang, Tuhan kubur mereka. Ada yang bilang, itu mah mereka bisa nyebrang karena bulan purnama, saudara-saudara. Jadi pas air surut mereka bisa menyeberang. Yuk lebih mujizat lagi buat saya. Itu orang bilang, lebih mujizat lagi kalau air surut. Tentara Mesir mati di air surut. Tenggelam di air surut, itu kan lucu banget gitu. Lebih mujizat lagi. Jadi lebih baik pilih mujizat yang agak kecil aja lah. Ya udah kita kembali ke mujizat pertama gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi ingat setiap momen adalah kesempatan. Hiduplah dan takut akan Tuhan seperti Amsal 10 ayat 12, Ulangan 10 ayat 12 dikatakan begini. Apakah yang Tuhan minta selain takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan-jalannya? Sebenarnya hidup Kristen itu enggak berat gitu. Coba kita baca Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Gak ada yang lain. Allahmu. Hidup menurut segala jalan ditunjukkannya. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu artinya begini, melengket dengan Tuhan. Iya kan? Gak ada diminta yang lain. Hiduplah takut akan Tuhan. Bahkan pengkhotbah bilang begini, dari semua teori yang dia bikin di kitab pengkhotbah saudara-saudara, di endingnya kalimat penutup dari pengkhotbah dikatakan begini, akhir kata dari semua yang dikatakan adalah apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Baca di kalimat terakhir pengkhotbah. Semua
Kalimat yang berhikmat yang luar biasa itu kesimpulannya akhir kata, hiduplah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena di Amsal bilang begini, Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bagaimana kita dapat takut akan Tuhan? Melekatlah dengan Tuhan. Takut akan Tuhan apakah begitu dia muncul takut? Bukan begitu. Ini lebih mengarah pada respect, menghormati dia, mengikuti semua apa yang dia bilang. Itu takut akan Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan kita ketakutan, itu bukan takut akan Tuhan. Kita takut tapi begitu Tuhan pergi kita bikin sesuatu yang dosa lagi. Itu bukan takut akan Tuhan, saudara-saudara. Orang yang takut akan Tuhan tidak bisa diuji oleh orang lain. Ujiannya adalah diri saudara sendiri. Takut akan Tuhan salah satu ujiannya begini, ketika saudara sedang sendiri. Di situ ujian. Apa yang saudara bikin waktu saudara sedang sendiri? Apa yang saudara pikirkan waktu saudara sedang sendiri? Waktu sedang melamun. Apa yang saudara buat waktu saudara sedang sendiri? Ujiannya seperti itu. Tidak ada yang tahu. Jadi saudara sendiri yang tahu bagaimana kedekatan saudara dengan Tuhan. Nah, karena saudara sendiri yang tahu, makanya ukurlah diri saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah ukuran yang paling pas. Tidak ada yang lain. Baca firman Tuhan. Waktu Tuhan bilang salah, itu salah. Tidak ada bilang, oh ini salah kecil, ini salah besar. Ini kejahatan putih, ini kejahatan hitam. Tidak ada seperti itu. Jahat-jahat, baik-baik. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Firman Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam memberikan kita bimbingan. Itulah sebabnya kadang-kadang orang yang tidak membaca firman Tuhan, teorinya, doktrinnya, teologinya pasti melenceng. Bahkan baca firman Tuhan pun melenceng kalau tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha membuat teori sendiri gitu. Banyak orang melenceng. Contohnya orang yang di Amerika yang suruh pengikutnya minum racun. Mati semua kan di Texas, saya lupa namanya. Tahun 80-an, saya masih kecil, saya ingat FBI kepung tempat itu. Berusaha selamatkan sebanyak mungkin orang yang bisa diselamatkan. Tapi mereka angkat perjamuan dengan racun. Minum dan semua pengikutnya mati. Karena mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Padahal mereka orang yang rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Saya pegang ini karena saya mau minum. Nah seperti itu saudara-saudara. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar kepada saudara dalam menceritakan hal ini. Tapi saya mau simpulkan hal ini. Kadang-kadang cara Tuhan menolong kita sangat aneh. Tidak masuk di teori kita, tidak masuk dalam pikiran kita. Kadang-kadang perintah Tuhan itu luar biasa tidak bisa diterima oleh nurani hati kepikiran kita. Cara yang sudah lazim dilakukan oleh dunia ini. Tapi ketika hanya orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menjadikan hidup dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan sebagai lifestyle-nya, cuma mereka yang bisa melihat bahwa jalan Tuhan itu adil dan sempurna. Bukan cuma nyanyian yang bisa saudara nyanyikan, tapi melekatlah dengan Tuhan. Resikonya apa? Dihina? Oke, enggak jadi masalah. Direcehkan? Enggak jadi masalah. Itu tuh orang yang ini kembali. Malu dong harga diri kita. Dia kembali tuh, apa yang dia mau urus? Dia udah enggak sanggup. Enggak mungkin dia bisa lakukan itu. Tapi waktu saudara tahu bahwa Tuhan perintahkan itu buat saudara, buat itu. Tuhan akan buat jalan buat saudara. Karena jalan-jalan Tuhan itu aneh memang. Seperti tingginya langit dari bumi. Seperti itulah jalan pikiran Tuhan. Saudara susah hari-hari terakhir ini. Dan tiba-tiba saudara dengar Tuhan bilang, jangan pergi loh. Hadapi itu. Mungkin itu cara Tuhan untuk buat saudara besar. Mungkin itu cara Tuhan untuk kasih momen ke saudara untuk melihat bahwa tangan yang perkasa itu masih bekerja sampai hari ini. Tapi mungkin ada yang lain juga Tuhan langsung jawab, puji Tuhan. Ada orang lain juga yang Tuhan kasih berkat, puji Tuhan, jangan lupa bagi ke saya dan Pak Hari. Tapi ada yang gak dijawab, gak apa-apa. Bukan berarti Tuhan gak jawab. Jawabannya mungkin beda. Iya kan? Terus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Simple, gak banyak. Sebagai seorang hamba Tuhan jawaban saya cuma ini. Saya memang gak punya banyak waktu. Tapi setiap malam, waktu-waktu saya tidak bisa tidur. Yang Tuhan izinkan saya gak bisa tidur karena panas di badan saya, saudara-saudara. Gak bisa tidur. Saya habiskan waktu untuk mencoba mendekat kepada Dia.
membaca kebenaran firman Tuhan ini. Masa-masa saya terbaring di rumah sakit, saya berusaha melekat dengan dia dan menjadikan ini lifestyle saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya sembuh? Belum. Saya belum sembuh. Saya akan sembuh suatu hari. Tapi saudara-saudara, yang beda cara saya menyikapi apa yang terjadi dalam hidup ini. Saya selalu damai. Saya selalu punya peace. Saya selalu merasa bahagia karena saya dekat dengan Tuhan. Bagaimanapun susahnya hidup saya. Itu yang buat kita beda. Dan itu yang akan menarik orang datang kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, bawa orang kepada Tuhan. Bawa orang berjumpa dengan Tuhan. Itu satu-satunya cara untuk melembutkan hati orang. Tidak ada yang lain. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hati orang. Petrus berjumpa dengan Tuhan. Waktu Tuhan disalib, ceritanya, cerita tradisi lama, dia keluar dari Yerusalem, pergi. Kisah yang paling terkenal, "Che passa Domino?" Mau kemana Tuhan? Dan dia ketemu dengan Tuhan di jalan, dia tidak kenal. Dia tanya, dia ketemu dengan Tuhan Yesus di jalan, ceritanya seperti itu. Dan Tuhan Yesus ditanya, "Tuhan mau kemana?" "Saya akan kembali ke Yerusalem untuk disalibkan." Dia menangis dan dia kembali ke Yerusalem. Dia disalibkan dengan cara yang dia mau disalibkan. Dan dia bilang, "Saya nggak layak disalibkan seperti Tuhan. Balikkan salib saya. Salib seperti itu karena saya tidak layak ikuti." Hanya orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya berubah. Siapa yang dirajam dengan batu penginjil pertama? Filipus. Stefanus dihajar pakai batu, sakit. Tapi waktu dia berjumpa, dia lihat ke langit, dia lihat Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia terima dengan sukacita. Paulus siksa pengikut Yesus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Pak Hari, saya pikir hidupnya tidak seperti ini dulu, pasti beda. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berbeda. Saudara sebut nama saudara. Chris. Orang yang tidak mengenal Tuhan, rusak dan kotor. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidup Chris ini berubah. Cuma Tuhan yang bisa ubah orang, tidak ada yang lain. Saya jamin, saudara cari siapapun, gak bisa. Waktu Tuhan bertanya kepada saudara, "Pak Edi, mau kemana?" "Saya sedang lari Tuhan dari masalah." Mungkin Tuhan akan bilang begini, "Kembali dan biarkan dirimu ditindas." Risikonya apa? Mungkin dipermalukan, humiliated. Tapi mungkin itu cara Tuhan untuk membawa kita memenuhi destiny Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa kuat dalam hal itu? Melekatlah dengan Tuhan. Simpelkan firman Tuhan, gak susah, teorinya gak panjang. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya mau kita nyanyikan lagu yang tadi pernah dinyanyikan ya. Ajarku untuk mengerti, begitu ya. Jalan-jalanmu Tuhan, ajarku untuk mengerti rencanamu di hidupku, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang mungkin terlalu tinggi ya. Ajarku untuk malah lebih tinggi. Jalan-jalanmu Tuhan, ajarku untuk mengerti rencanamu di hidupku, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur
dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna, sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku, dan Kau tuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku, dan Kau tuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Percaya kata-kata ini. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku, dan Kau tuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Sekali lagi. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku, dan Kau tuntun setiap langkahku. Bersama-Mu ku tak akan. Sebelum kita berdoa, saya mau ingatkan saudara bahwa ada orang yang langsung dijawab oleh Tuhan. Banyak di Alkitab contohnya. Tapi ada juga, bukan yang langsung, ada orang yang dijawab sesuai dengan common sense, pertolongan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan dari api seketika itu juga. Dijawab. Atau seperti Daniel, dilepaskan dari mulut singa saat itu juga. Instantly. Ada begitu banyak orang yang berdoa dan dijawab secara common sense. Pertolongan Tuhan muncul pada waktu ini. Boleh kita katakan sebagai mujizat. Mujizat-mujizat terjadi. Tapi ada juga jawaban Tuhan seperti Stefanus, seorang penginjil yang luar biasa, matinya dirajam. Jawabannya mungkin seperti itu. Ada juga jawaban seperti Hagar. Wow, saya butuh pertolongan. Saya susah sekali. Saya ditindas. Beberapa orang mungkin seperti itu. Dan jawaban Tuhan begini, oke, kembali. Biarkan dirimu ditindas. Ada jawaban seperti itu. Kita harus siap, mungkin jawabannya beda-beda. Bukan mungkin, jawaban tiap orang beda-beda. Sesuai dengan kapasitasnya. Dan sesuai destiny Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada yang luar biasa memberitakan Injil. Tapi ending-endingnya masuk dalam minyak mendidih, dibuang ke Pulau Patmos, namanya Yohanes. Ada yang seperti Yeremia, luar biasa berbicara tentang Tuhan, digergaji, mati. Terus bagaimana saya tahu bedanya, Pak? Saya nggak bisa jawab. Satu-satunya jawaban saya, lekatkan dirimu pada Tuhan. Lekatkan dirimu pada Tuhan. Jadikan itu gaya hidupmu. Jadikan itu sesuatu yang gak bisa kau hidupi kalau kau tidak buat. Gak makan satu hari lapar, gak baca firman Tuhan, jiwa kita akan haus sekali. Jadikan itu gaya hidup.
Sehingga waktu itu jadi gaya hidup, sudah terbiasa, saudara tidak perlu disuruh-suruh lagi. Otomatis saudara akan cari firman Tuhan. Otomatis saudara akan melekat dengan Dia. Pada waktu saudara sudah otomatis seperti itu jadi lifestyle. Apapun jawaban Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan buat. Baik itu yang seperti common sense, mujizat, atau mungkin jawabannya tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Melekat dengan Dia. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya firman ini tertanam di hati kami. Supaya kami melihat Tuhan itu sebagai kebutuhan. Supaya kami semua melihat bahwa hidup dengan Tuhan itu harus kami jadikan lifestyle. Harus mendarah daging dalam hidup kami. Karena itu lebih daripada segala-galanya. Seperti Ulangan berkata bahwa apakah yang Tuhan minta selain takut akan Tuhan. Dan kami gak bisa buat itu kalau kami gak melekat kepada Tuhan. Seperti yang pengkhotbah katakan, dari semua teori yang terjadi, semua kata-kata bijak yang terjadi, akhir daripada segala sesuatu, hiduplah takut akan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Dan kami tahu kami gak bisa buat itu Tuhan, kecuali kami melekatkan diri pada firman-Mu. Tolong kami untuk buat itu. Jadikan kami umat yang kuat, umat yang bertumbuh, umat yang berbuah, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, atas nama GB Hope, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Kesman. Tuhan Yesus memberkati Pak. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dahulu di grup WA gereja seperti biasanya. Bagi yang tidak hadir pada ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2 nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA. Terus mari membangun misbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak seluruh anggota keluarga, rekan maupun teman seiman untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan doa malam pada hari Rabu 7 malam diminta untuk hadir sebelumnya 15 menit sebelumnya. Bagi yang hadir harap mendaftar pada grup WA. Untuk pengaturan kursi, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang melihara hidup kami. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus, penuh sukacita. Biarlah segalanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau beri. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan Yesus. Merasakan hadirat-Mu, sentuhan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh memuji menyembah-Mu di tempat ini, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu. Terima kasih buat apa yang boleh kami dengar dan boleh kami terima sebagian daripada firman-Mu. Firman yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap maksud dan rencana-Mu di dalam hidup setiap kami, umat-Mu di tempat ini.
Dan tak ada satupun yang akan menggagalkan setiap rencana-Mu yang indah dalam hidup setiap kami. Tuntun bimbing kami Tuhan Yesus. Biarlah oleh masalah Tuhan Yesus yang Engkau izinkan datang pada setiap kami. Kami tahu masalah menjadikan kami lebih dewasa. Masalah membentuk hati setiap kami untuk hidup mengandalkan Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Membuat kami taat dan setia. Menguji hati kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Krisman. Pakai hidup Pak Krisman lebih lagi Tuhan Yesus. Menjadi saluran berkat kasih bagi semua orang. Penuhi hidupnya, hatinya dengan kuasa firman-Mu. Jadikan Tuhan, hidupnya Tuhan, jadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa di akhir zaman. Menjadi berkat dan teladan buat semua orang. Berkati juga Bapak kembali Pak Hari Tuhan. Hati hamba, hati Bapa melekat dalam hidupnya. Membimbing setiap kami umat-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-Mu, menjadi pribadi yang seperti Engkau mau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Berkati juga istri serta anak-anak beliau. Kami minta berkat Tuhan untuk seluruh umat-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan kami alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap langkah yang kami ambil Tuhan Yesus, keputusan, semuanya takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan melalui hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Indonesia perlu kasih-Mu Tuhan Yesus. Indonesia perlu rencana-Mu yang indah Tuhan. Kami minta Tuhan hujan pertobatan, keselamatan atas Indonesia, pemulihan. Kami minta kedamaian Tuhan. Kami minta Engkau landa negeri kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati presiden kami, berkati bawahannya. Kami minta hikmat, kebijaksanaan ilahi ada pada beliau. Sehingga keputusan-keputusannya Tuhan, kebijaksanaannya adalah tepat dan benar untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dalam Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.